Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Hanya saja di antara manusia banyak yang tidak menyadari betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baru ia sadar ketika ia sudah terluput ataupun hilang nikmat tersebut, ataupun Allah cabut nikmat tersebut daripada dirinya. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi sebagai qudwatuna dan uswatuna, suri tauladan kita yang sempurna. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah, kembali kita melanjutkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, melanjutkan untuk membaca dan mempelajari kitab Al-Adabul Asyarah, 10 adab yang mulia, yang ditulis dan disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, yang merupakan bekas anggota daripada ulama senior di Saudi Arabia. Kita sudah menyelesaikan adab keempat pada bulan yang lalu, yaitu adab berbicara, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan adab yang kelima, yaitu adab ketika hendak tidur. Qala al-musannifu waffaqahullah, Syekh semoga Allah memberikan taufik kepadanya, al-khamis, adab kelima, idza ataita madji'aka fatawadda, apabila engkau hendak beranjak ke tempat tidur maka berwudu'lah. Dan tempat tidur yang dimaksud adalah waktu tidur malam. Yang dimaksud adalah waktu tidur malam. Wa nam ala shiqqikal ayman, kemudian berbaringlah engkau dengan bahagian kananmu. Watlu ayatal kursiyyi marratan, kemudian bacalah ayat kursi sebanyak 1 kali. Wajma' kaffaika, kemudian kumpulkan kedua telapak tanganmu. Waqra' fihima, kemudian baca surat al-ikhlasi wal mu'awwidzatain, bacalah surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad, dan 2 qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian wanfuth fihima, setelah itu tiupkanlah seperti itu pada kedua telapak
tanganmu, wamsah bihima mastata'ta min jasadika, kemudian usaplah dengan kedua tangan tersebut ya semampumu daripada anggota tubuhmu, wa taf'alu dzalika thalatha, dan lakukanlah itu ya sebanyak 3 kali. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, daripada apa yang telah disebutkan tadi, maka di sini terdapat 8 pembahasan atau lebih, ya, yaitu yang pertama, pembahasan pertama, apakah yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia atau ketika dia hendak beranjak ke tempat tidur, ya. Maka Syekh mengatakan, ya, idza ataita madji'aka fatawadda, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu atau beranjak ke tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu, ya. Hal ini sebagaimana yang datang penjelasannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi bersabda, idza ataita madji'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka hendaklah engkau berwudu seperti mana engkau mengambil wudu hendak salat. Jika memang kita merasa berat, ya, maka mungkin cukup yang wajib saja. Kita sudah belajar ketika di Al-Wajiz, ya, bahwa wudu itu wajibnya 1 kali. Baru yang kedua dan ketiga hukumnya adalah sunnah. Jadi jika kita memang berat, misalkan terlalu ngantuk karena letih atau semisalnya, ya sudah, ya, cukup 1 kali, ya. Kemudian kata Nabi, tsumma taji' ala shikkikal aiman, kemudian berbaringlah engkau dengan bahagian kananmu, ya, bagian kananmu, ya. Maka inilah dia yang harus dilakukan oleh seseorang, sunnahnya ketika dia hendak beranjak ke tempat tidur, yaitu dia mengambil wudu terlebih dahulu. Dan ini merupakan sesuatu yang mungkin sudah ditinggalkan oleh sebahagian orang, yang mana mereka mungkin karena sudah terlalu ngantuk atau sudah terlalu letih, maka mereka pun langsung tidur tanpa mengambil wudu terlebih dahulu, ya. Namun afdolnya adalah seseorang, ya, sebelum dia berwudu dia bersiwak terlebih dahulu atau bersikat gigi, ya, karena siwak juga merupakan kebiasaan dilakukan oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, ya, kalaulah tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak likulli wudu, untuk setiap kali berwudu, ya. Ya. Namun jika kita tidak memiliki siwak, ya, ganti dengan sikat gigi, ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, apakah yang dibaca oleh seseorang sebelum dia tidur. Nah, jika seorang mau tidur, ya, maka kata Syekh, watslu ayatul kursi marrah, maka yang pertama dia lakukan adalah disunnahkan baginya untuk membaca ayat kursi, untuk membaca ayat kursi. Kenapa? Karena seseorang sebelum dia tidur lalu dia membaca ayat kursi, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menjaga dirinya sepanjang malam, ya.
Dan ayat kursi ini ma'asyiral muslimin, seperti mana yang kita tahu, dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Telah datang ya riwayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya adalah yang mungkin telah sama-sama kita tahu, bagaimana kisah tentang Abu Hurairah yang diamanahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga ya beras zakat. Ya, lalu pada suatu malam ya datanglah iblis yang menyamar menjadi apa? Laki, syaitan yang menyamar dalam wujud manusia, ya, kemudian dia mengendap-endap untuk mencuri beras zakat tersebut, ya. Maka kemudian hal ini diketahui oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ya syaitan ini ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia ditanya, ya, bukan ditanya, aku akan mengadukanmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Abu Hurairah menganggap dia adalah manusia maling gitu. Padahal dia adalah syaitan yang menjelma wujud dalam bentuk manusia. Kemudian syaitan ini meminta agar Abu Hurairah melepaskannya. Seraya merayu Abu Hurairah, dia mengatakan, qal inni muhtajun wa alayya iyal wa li hajatun syadidah. Aku ini ya sangat membutuhkan ya makanan ini, dan aku memiliki keluarga, kata dia. Wa li hajatun syadidah, dan aku sangat membutuhkan hal ini. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Ya. Maka fa khallaitu anhu, kata Abu Hurairah. Maka aku pun melepaskannya. Ya, nah, lihat di sini. Abu Hurairah ya melepaskan ini tentunya karena dia telah diserahkan urusan itu kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya, orang yang dititipkan sebuah amanah, maka dia tidak boleh mengambil tindakan akan suatu barang yang dititipkan kepadanya, melainkan harus meminta izin kepada pemilik. Nah, dalam hal ini tentunya Abu Hurairah telah mendapatkan izin. Ya, hal ini dibuktikan dengan keesokan harinya, ya, beliau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah. Ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Lihat. Ya, pertama di sini kita ya harus ya mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, ini adalah keyakinan kita bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah istimewakan dengan an-nubuwah war risalah. Namun Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, di sini kenapa Nabi tahu ada ya yang mengganggu Abu Hurairah pada malam itu? Nah, kenapa? Karena memang Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengetahui perkara gaib itu hanya di perantara oleh malaikat Jibril, ya. Itu saja. Kemudian apa kata Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa iyalan farahimtuhu. Ya Rasul, dia ini semalam ngadu, dia ini sangat butuh, dan katanya keluargaku ini sangat butuh makan. Farahimtuhu, aku pun kasihan, enggak tega sama dia, ya. Maka aku pun melepaskannya. Fa khallaitu sabilahu,
Tsumma qala, kemudian Nabi kembali mengatakan, amma innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Ya Abu Hurairah, dia itu pendusta. Nanti pasti kembali dia akan datang kepadamu. Ya. Kemudian kata Abu Hurairah, ya, malam selanjutnya aku pun mengintai karena aku ingin mengetahui kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan kembali, ya. Maka kata Abu Hurairah, farasattuhu, aku pun mengintainya, ya. Faja'a yahthu minat ta'ami fa akhadtuhu, lalu kemudian syaitan ini kembali mengendap mengambil makanan dan aku pun menangkapnya. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadza akhiru 3 marrat. Dan ini sudah kali terakhir. Ini udah 3 kali ini kejadian. Sudah 3 kali, udah enggak bisa. Aku akan naikkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu bilang kamu enggak akan balik, ternyata balik, ya. Udah 3 kali. Ya, ini pelajaran memang bahwa setan itu pendusta. Setan itu pendusta. Dia udah memelas, tolonglah. Ya kan? Kayak kenal dengan sifat seperti ini. Orang-orang yang datang memelas untuk meminta sesuatu dan berjanji untuk tidak mengulangi, ya. Terutama orang-orang apa? Narkoba, ya. Penikmat atau pecandu narkoba ini, ya, udah mencuri ditangkap. Nanti ketika ditangkap janji atau direhab, janji tidak akan mengulangi. Habis itu dilepaskan, mencuri lagi, berulah lagi, tangkap. Begitu aja lah terus sampai, ya, dia mendapatkan hidayah. Maka kata syaitan, qal da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Abu Hurairah, ya, kata dia, tinggalkanlah, biarkan aku kali ini. Aku akan memberikan kepadamu sebuah, ya, informasi tentang sebuah ayat yang Allah akan memberikan manfaat dengan ayat tersebut jika engkau baca. Qultu, kata Abu Hurairah, ma huwa? Apa itu? Kata syaitan ini yang menyamar menjadi lelaki, idza awaita ila firashika, apabila engkau hendak menuju ke tempat pembaringanmu, katanya, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai penutup ayat, ya, hatta takhtimal ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun, sesungguhnya kata syaitan ini, Allah akan senantiasa mengirimkan kepadamu hafiz, yaitu malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha, dan tidak akan ada syaitan manapun yang akan mendekatimu sampailah esok hari. Kemudian Abu Hurairah melepaskannya. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu, tatkala esok harinya maka Rasul pun kembali mengatakan kepada Abu Hurairah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang sudah dilakukan oleh tawananmu semalam? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, za'ama annahu yu'allimuni kalimat, dia mendakwa bahwa dia mengajarkan kepadaku kalimat yang akan memberikan manfaat untukku. Oleh karena itu aku pun melepaskannya. Qal, Rasul bertanya, mahiyah, apa itu? Kata Rasul,
Maka Abu Hurairah mengatakan, qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtima. Jika engkau berbaring ya kepada tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai dengan selesai. Kemudian Rasul dia mengatakan, wa qala li lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrubannaka syaitan hatta tusbiha ya wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair ya. Dan para sahabat ini memang kalau dia dapat ya sesuatu yang baik, maka mereka pun sangat bersemangat ya, sangat bersemangat untuk mengamalkannya. Baik. Di sini ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengomentari apa yang telah disampaikan Abu Hurairah. Ya, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya kali ini dia berkata benar dan dia kadzub. Namun dia adalah orang atau dia adalah sesuatu yang sering berdusta. Dia adalah makhluk yang sangat banyak dustanya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya kadzib. Ya, kadzib ini isim fa'il, namun dia terkadang tidak berdusta. Ya, kadang dusta, kadang tidak. Ini kadzib. Satu lagi ya sifatnya atau apanya, dia adalah sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ini mirip dengan fa'il, namun ya perbedaannya adalah bahwa pada isim fa'il kadzib tadi ini keadaannya bisa berubah. Adapun sifat musyabbahah maka ini adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang bersifat tetap tidak berubah. Dan di antara wazannya adalah fa'ul. Apa? Fa'ul. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, innahu kadzub. Dia itu adalah pendusta. Jadi sifat syaitan itu adalah pendusta. Ya, ta'lamu man tukhatibu mundu salasi layalin ya Abu Hurairah. Baru kemudian Nabi bertanya, kamu tahu enggak siapa sebenarnya yang datang kepadamu malam itu? Qala la. Abu Hurairah mengatakan, enggak tahu wahai Rasul. Maka Nabi pun mengatakan, qal zaka syaitan, rawahu Bukhari. Itu adalah si setan. Itu adalah si setan. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah, sebelum kita kembali kepada pembahasan kita tadi, maka berkaitan dengan hadis ini bisa kita mengambil faedah. Yang pertama, bahwasanya syaitan itu bisa menjelma wujud menjadi manusia dan berkata dengan perkataan yang bisa didengar dan bisa difahami. Ya. Jadi terkadang dia menyamar seperti orang-orang yang dikenal gitu. Jadi ini ya, jangan salah. Dan dia akan terus mengganggu manusia, ya. Bisa saja ya suatu saat ada orang yang tidak kita kenal ya, yang dia sebenarnya adalah syaitan datang untuk mengganggu ya. Baik itu syaitan ada dari kalangan jin, ada juga dari kalangan manusia. Dan di antara syayatinul ins, setan-setan manusia adalah para scammer. Adalah para scammer, yaitu yang suka menipu orang dengan menelepon, mengatakan bapak dapat ini, bapak dapat ini, bapak dapat ini. Setiap hari ditelepon dengan nomor-nomor berbeda. Ya, ini adalah syayatinul ins. Ya, baik. Jadi syaitan bisa menjelma wujudnya. Kemudian yang paling penting adalah bahwasanya bukan berarti ya Abu Hurairah ini mendapatkan hadis daripada syaitan seperti yang disalahfahami oleh orang-orang bahwa Abu Hurairah mendapatkan riwayat daripada syaitan. Tidak. Ya. Yang membenarkan itu adalah Rasul. Siapa? Rasul. Ya, Rasul yang membenarkan. Maka jadilah dia sebagai suatu syariat, ya. Karena siapa yang membenarkan? Siapa?
Rasul, ya. Jadi kalau ada orang yang membuat syariat yang baru, harus ditanya dari mana ini datang syariat ini, ya. Di antaranya syariat-syariat baru yang ada, misalkan sholat tidak wajib lagi bagi orang yang sudah mencapai maqam kasyafah, ya. Makam kasyafah yang sudah terlepas tabir, ya, udah langsung dia bisa nampak malaikat. Nggak tahu malaikat apa yang dilihat, ya. Baik, ini dia keutamaan daripada ayat kursi, bahwasanya orang yang membacanya sebelum tidur, maka apa? Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaganya, ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kata Syekh, ya, setelah dia membaca ayat kursi, maka bacaan apa lagi yang hendaknya dibaca dan bagaimana caranya? Lalu Syekh mengatakan wajma' kaffaika, ya, kemudian ya rapatkanlah kaf, yaitu kaf, ya. Kaf itu artinya telapak bagian dalam dan luar, ya. Jadi kaf dalam bahasa Indonesia ini enggak ada padanan kata yang sesuai, enggak ada. Dalam bahasa Arab kafun itu meliputi bagian dalam dan luar. Sedangkan bahasa kita mengartikannya dengan telapak tangan, hanya bagian dalam. Sementara yang dimaksud dengan kaf dalam bahasa Arab bagian luar dan bagian dalam. Maka kata Syekh, wajma' kaffaika, rapatkanlah kedua telapak tanganmu, yaitu gabungkan seperti orang yang sedang berdoa, seperti orang yang sedang berdoa, ya, atau meminta atau menampung sesuatu. Waqra' fihi ma surat al-ikhlas, lalu kemudian bacalah, ya, surat al-ikhlas dan juga al-muawwidzatain, atau yang lebih sering dengan 3 kul, yang kita sebut dengan apa? Tiga kul. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah kita baca, tiupkan, ya, tiupkan seperti itu ke telapak tangan kita, ya. Kemudian setelah itu, setelah kita tiupkan, maka selanjutnya adalah kita mengusap ke bagian tubuh, ya. Bagian tubuh mana yang kita usap terlebih dahulu? Maka di sini tidak disebutkan oleh Syekh, ya, namun sebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusapkan terlebih dahulu dari bahagian kepala, sebagaimana yang diuraikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat, rawahul Bukhari dan juga At-Tirmidzi. Yang artinya, kata Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak pergi ke tempat tidurnya, maka beliau ajma'a kaffaihi, menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tsumma masa yamsahu bihima, kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke anggota tubuh yang mampu dia gapai, ya, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, dan dia memulainya terlebih dahulu dari mana? Bagian kepala, lalu wa wajhihi lalu kemudian pada bahagian wajahnya, wa ma aqbala min jasadih, lalu, ya, bagian depan. Jadi setelah kepala, kemudian wajah, baru bagian depan anggota tubuh, baru
bagian belakang semampu kita, semampu yang dapat oleh tangan. Jangan pula nggak dapat tangan kita, dek tolong dek usap dek, jangan, perlulah semampunya saja ya. Tapi kalau bagian yang bisa kita usap ya, maka sebaiknya diusap ya. Dan ini bisa dilakukan kepada diri sendiri ya, ataupun kepada orang lain yang sedang sakit. Nah, kemudian sebagai penutup, dan di sini tidak ada disebutkan oleh Syekh ya. Tidak ada disebutkan oleh Syekh. Iya. Yaitu bagaimana terkadang seseorang ketika dia tidur, dia sering terbangun di tengah malam, baik itu karena mimpi buruk atau karena ingin ke kamar mandi ya. Maka ada zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia terbangun di tengah malam ya, maka jika dia tidak, afdalnya dia mengambil wudhu lalu mengerjakan salat malam, ini lebih utama. Namun jika dia merasa berat untuk ya mengerjakan salat karena masih terlalu ngantuk, maka jangan langsung tidur, tapi hendaknya dia berzikir, kemudian setelah itu berdoa. Hal ini ya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih daripada sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ta'arra minal lail, barang siapa yang terjaga pada malam hari, faqal, kemudian dia mengucapkan zikir la ilaha illallah ya, wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, thumma qala Allahumma ighfirli au da'a ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan zikir ini yang tadi telah kita sebutkan, kemudian dia mengatakan setelah itu Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, au da'a, atau dia berdoa dengan apa yang dia inginkan, ya Allah berikanlah kepadaku ya kesehatan, ya Allah berikanlah kepada keluargaku kesehatan, ya Allah berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh dan menjadi penyejuk mata, dan seterusnya. Kata Nabi, ustujiba lahu, maka akan dikabulkan. Fa in tawaddaa wa shalla, dan jika dia berwudu serta salat, maka akan diterima salatnya ya, maka akan diterima salatnya. Baik, mungkin kita bisa ulangi bersama-sama zikirnya agar kita bisa menghafalnya ya. Silakan diikuti setelah saya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kemudian yang terakhir yaitu adab tambahan yang berkaitan dengan adab tidur, dan ini sudah sama-sama kita tahu, yaitu membaca zikir ataupun doa sebelum tidur. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman bahwa Nabi mengatakan ya, idza awa ila firashihi, Nabi itu apabila dia pergi ke tempat tidurnya, qal, dia mengatakan bismika amutu wa ahya, bismika amutu wa ahya, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Wa idza qama, dan apabila bangun, qal, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur ya, rawahul Bukhari, hadis sahih
riwayat Imam Bukhari. Baik, kesimpulannya adalah adab tidur, hendaknya seorang sebelum tidur berwudu, kemudian disunnahkan tidur dengan bahagian kanan di awal tidurnya, lalu membaca ayat kursi dan membaca 3 kul serta mengusapkan pada seluruh anggota tubuhnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah